jam 5 ya, kita masuk di numpang lampang nih, karena tadi udah janji juga kita mau bahas ada satu tema nih yang bakal dibahas sama teman-teman dari UIB juga. Ini udah hadir di studio. Ada Erni, ada Octavila, ada Claudia dan juga John. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, ini udah hadir on time banget ya, bahkan 30 menit sebelum jadwalnya nih, sahabat kreatif. Nah, sekarang ini mau sapa-sapa dulu, mungkin mulai dari John ya. Halo John, selamat sore. Ya, halo Kak. Nah, John yang paling ganteng di studio ya. Karena cowok sendiri nih, sahabat kreatif. Nah, John ini juga yang paling cool ya, dan antara semuanya kayaknya dari tadi udah pada brainstorming, tapi John kayaknya agak gimana ya, nervous atau gimana nih sebenarnya? Ya, nervous ya. Oke, John dari fakultas mana? Universitas Internasional Batam. Oke. Oh, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya. Ini semuanya fakultas hukum ya? Iya. Oke. Ini ada John, terus juga ada Erni. Erni yang mana? Iya, saya Kak. Halo Erni. Halo. Ini apa kegiatannya sebelum datang ke studio? Sebelum kalau saya sendiri sih saya pulang kerja ya. Pulang kerja Iya, ya. langsung di sini. Ini tadi kita juga udah sempat ngobrol ya, sahabat Dev. Mereka ini memang mahasiswa-mahasiswi yang sambil bekerja ya. Benar. Gimana? Kesehatan aman? Aman. Capek? Aman. Enggak ya? Aduh, capek Mental tapi kan ada. Mental kali ya? Mental kan enggak. Terus juga ada Octavila, yang mana Octavila? Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak. Sehat ya? Iya sehat. Oke, terus juga ada Claudia. Halo, selamat sore. Claudia tadi datangnya belakangan ya? Iya. Untungnya nggak telat ya. Iya. Oke, sahabat kaji sore hari ini teman-teman dari UIB mau sharing juga ya, karena memang mereka dari Fakultas Hukum dan tema untuk sore hari ini analisa urgensi pendaftaran merek bagi usaha kecil dan menengah ya. Iya. Nah, ini mungkin banyak nih masyarakat awam yang mungkin bertanya-tanya juga, karena banyak UMKM juga di Batam ya. Mungkin ada yang bisa jelaskan apa itu UMKM sendiri? Iya Kak. Dari John ya? Iya. Oke, John akan Jadi menjelaskan. UMKM itu sebenarnya usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan. Untuk kriteria UMKM itu harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Kak. Jadi untuk contohnya kayak usaha apa aja yang bisa didaftarkan, contohnya merek di bidang kuliner itu kayak contohnya dia punya usaha frozen food gitu. Oh gitu. Iya. Berarti itu bisa didaftarkan ya? Ya, kalau dia punya usaha misalnya contohnya di bidang kuliner, gitu. Atau kan di bidang fashion kan, kalau di Indonesia tuh banyak tuh produk-produk fashion brand lokal Oke. untuk yang pakaian dia belum didaftarkan. Bisa dibuktikan. Oke. Terus ada apa lagi yang bisa didaftarkan? Sebenarnya kalau dari bidang otomotif, kalau UMKM juga ada Kak. Otomotif kan nggak harus selalu kayak tentang spare part atau Oh gitu. ya dia juga bisa kayak usaha bengkel atau tempat cuci motor, mobil gitu kan, itu pasti ada mereknya. Jadi itu juga bisa didaftarkan Kak gitu. Oke, nah mungkin sebelumnya kita perlu tahu juga nih ya, apa sih apa tuh namanya urgensi untuk mendaftarkan merek dari UMKM ini? Itu tuh untuk apa? Untuk supaya apa kita mendaftarkan merek kita sendiri? Kalau untuk mendaftarkan merek itu lebih ini aja sih Kak, merek itu dilindungi sama hukum pastinya. Habis itu lebih mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi ataupun daerah. Nah, kalau yang ada lagi nih, mendapat kemudahan juga dari akses pembiayaan dari seperti lembaga keuangan bank maupun non bank. Jadi aksesnya itu lebih gampang gitu. Habis itu ada juga pengakuan sah dari berbagai pihak atas izin gitu sih Kak. Oke, nah kalau berurusan dengan merek ya, itu yang biasanya sering terdengar di masyarakat itu haki ya, Nah, iya. atau tadi hak kekayaan intelektual. Ada yang bisa jelasin nggak seputar haki ini? Ya Kak, jadi kalau hak kekayaan intelektual itu kalau misalnya definisi umumnya yang dikenal kan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
Tapi kalau saya juga ada ambil dari definisi ahli, saya juga suka ahlinya ini, maksudnya definisinya ini singkat padat jelas. Oke. Jadi kalau menurut Marzuki itu hak itu ialah hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material. Jadi keuntungan material itu keuntungan yang bisa dinilai dengan uang kan. Oke, berarti kayak UMKM itu termasuk kalau misalnya dia usaha sendiri dan memang real dari dianya itu bisa disebut haki ya? Dan itu bisa didaftarkan ya? Ya, kalau haki itu kan dia ada objek yang menjadi karya dalam hak itu ada 2 jenis Kak. Satu hak cipta dan satu lagi itu hak kekayaan industri. Merek itu termasuk dalam hak kekayaan industri itu. Oke, kalau hak cipta itu kayak misalnya penulis lagu gitu ya? Iya. Oke. Nah mungkin sahabat kreatif juga yang pengen bertanya-tanya seputar kayak pendaftaran merek bagi UMKM ini bisa banget ya di 081169155502. Dan mungkin jarang banget ya masyarakat UMKM apalagi yang usahanya masih baru gitu ataupun mungkin usaha rumahan aja, itu jarang banget ya sih yang pengen daftar mereknya gitu ya. Nah ini sebenarnya susah nggak sih buat daftar merek? Untuk daftar merek itu sebenarnya sekarang nggak susah sekali. Oke. Kita bisa pergi kemana buat daftarnya? Untuk sekarang itu pemerintah itu menggampangkan kita Kak. Kita bisa kayak mendaftarkan merek melalui internet. Secara online gitu ya? Secara online. Untuk daftar mereknya itu bisa aja langsung ke website https merek.dgip.go.id. Oke. Nanti kita bakal bahas juga ya bagaimana syarat-syarat yang mungkin UMKM yang bisa didaftarkan, terus juga ada prosedurnya, terus juga kenapa kita harus mendaftarkan gitu ya. Nanti mungkin buat sahabat kreatif yang punya pertanyaan ini juga buka WhatsApp ya. Nanti kalian siap menjawab tentunya ya. Di 081169155502 jangan lupa sebutkan nama plus lokasi. Nanti kita bakal balik lagi ya sama teman-teman dari UIB dengan tema pendaftaran merek bagi usaha kecil dan juga menengah. Kami saya Lost Me. Oke, nanti kita bahas yang tadi ya, persyaratan, prosedur, sama kegunaan. Kalau yang tadi kayaknya udah dijelaskan kan UMKM sama hakinya. Mungkin dari yang tadi ada yang mau dibahas lagi, nanti bisa masuk ke segmen kedua. Kira-kira apa yang terlewat dari yang tadi? Dari segmen 1 tadi, ada yang terlewat nggak pembahasannya? Nanti aku tanya lagi di segmen kedua. Kalau dari aku sih, kan tadi kan kakak ada sekilas masuk ke kemudahan kan. Cuma aku mau lebih jelasin perbedaan yang dulu sama sekarang ini kan. Nah itu bisa. Kalau sekarang kan kita bisa dapatnya di website, terus bahasa yang digunakan kan juga lebih baik. Terus sekarang juga ada banyak informasi yang tersedia yang bisa diakses gitu. Oke. Bisa dari persyaratannya kali ya? Atau tata caranya? Sama aja sih. Nanti sekali bisa aku masukin ke di balik mudahnya mengakses itu masih ada yang perlu perlu diperbaiki lagi gitu apa kira-kira. Kemudahan dan Kendala ayah gitu. Jadi 2 sisi, kendalanya apa? Kendalanya tapi di segmen ketiga nanti? Iya, kalau itu di ketiga aja kali ya. Di segmen ketiga ya? Di segmen ketiga nanti kita ada seberapa penting pendaftaran ini, terus juga kendalanya, terus ada waktu masa berlakunya kan? Kayaknya yang di segmen kedua nanti kita bakal lebih lama ya, karena bahas persyaratan, prosedur, sama kegunaan, manfaat bagi masyarakat yang mendaftarkan merek dagangnya. Manfaatnya itu apa bagi masyarakat? Mereka butuh tahu kan? Karena pastinya UMKM di Batam ini cuma sekian persen ya yang mendaftarkan. Belum sadar karena biasanya paling home industri dan belum besar. Kalau misalnya usaha yang masih rumahan belum besar, mereka nggak ngerasa butuh. Jadi ya kalian bisa ditekankan untuk haki tadi. Haki itu kan hak intelektual kita. Jadi kalau misalnya merek kita sudah terdaftar secara resmi, kita bisa mempertahankan
mempertahankan brand kita gitu, kalian bisa bahas. Mungkin ada yang plagiat, yang dia perlindungan hukum. Kita bisa mendapatkan perlindungan hukum kalau kita daftarin dengan kita gitu. Jadi benar-benar yang sosialisasi ke masyarakat. Kalau ini kan tadi temanya urgensi, berarti ini urgent gitu kan. Karena harus benar-benar masuk ke situ, harus ditekan. Kenapa urgentnya itu kenapa? Ini dibahas di segmen ketiga. Kalau di segmen kedua ya tentang kemudahan masyarakat untuk mendaftarkannya ya, persyaratan prosedur. Dia ada pembicaranya pindah. Zon maksudnya dari ya si paling cool. Jo, jangan lempar. dia sambil bicara sampai pegang Jo, jangan nervous ya. Aku lihat carinya. Jo, terlihat nervous ya. Biasa dulu ya. Keringat nggak? Keringat nggak? Oh, iya. Oh, mungkin keringat. Ini macam artistik gitu dari Yuk, kita masuk ya. Miss Gail, A, B, C, D, E, F, U, sahabat kita welcome back ke Numpang-Numpang masih bareng teman-teman dari UID. Halo, selamat sore. Selamat sore. Di sini ada Erni, ada Octavila, ada Claudia, dan juga John ya. Masih semangat sore hari ini? Semangat ya. Ini mereka mau bahas seputar pendaftaran merek bagi usaha kecil dan juga menengah ataupun UMKM ya. Tadi kita udah bahas apa itu UMKM, apa itu hakimnya ya sahabat kreatif. Nah sekarang nih yang perlu kita tahu untuk persyaratan nih ya, persyaratan UMKM yang bisa didaftarkan. Siapa nih yang mau jelasin? Oke. Sekarang itu saya Dari Octavila ya? Iya. Oke. Saya akan menjelaskan apa sih yang dibutuhkan dalam mendaftarkan UMKM. Untuk sekarang kan UMKM itu udah bisa didaftarkan secara online dan itu di DIP. Nah, pertama itu pasti kita harus menyiapkan data-datanya dulu. Oke. Nah, data-datanya itu ada label merek. Oh, label merek ya. Label mereka sendiri. Tapi di situ ada ketentuan juga warnanya itu tidak boleh warna yang terlalu terang. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya logo-logo brand yang memang mencolok begitu berarti harus diganti desainnya? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Iya. Memang harus sesuai Iya. persyaratan Iya. aja. Bukan harus ganti brand. Iya. Oke. Habis itu ada juga kalian bisa
rekomendasi di website BIT sama surat pernyataan UMK bermaterai di websitenya tersebut juga. Oh, berarti kita ambil suratnya dari website. Iya, habis itu kita isi sendiri. Habis itu setelah itu kita harus data-datanya itu kan jelas ya. Jadi kita harus buat akun dulu. Ya, harus buat akun. Kalau akunnya udah siap, kita login pastinya. Dan pilih permohonan online. Ya, habis itu nanti di situ itu ada kayak tombol tambah gitu. Jadi kita tombol itu untuk melakukan permohonan baru. Jadi kita klik, habis klik bakal ada pesan kode billing. Nah, kode billing ini itu sesuai dengan tipe usaha. Tipe usaha ini disesuaikan aja. Iya, disesuaikan. Jadi tipe usaha ini pertama itu ada 3, jasa, barang, jasa dan barang. Ya. Habis itu kode billing ini di sini itu seperti kode untuk membayar pendaftarannya. Ya, nah pendaftarannya itu kalau untuk UMKM sendiri itu 500.000. Kalau untuk umum itu agak lebih mahal, 1,8 juta. Itu yang memang usahanya sudah bisa dibilang besar ya? Iya. Kalau untuk penilaian UMKM itu kecil dan juga besarnya memang sudah ditentukan dari aplikasinya? Iya. Ada persyaratan. Ada persyaratannya. Iya. Jadi kita tahu UMKM kita masuk ke biaya yang mana ya? Benar. Nah, sedangkan jika kelas dan di situ juga ada kelas, Kak. Nah, kelas itu ada golongan barang tersebut atau jasa tersebut itu termasuk golongan mana? Kayak seperti toko-toko yang jual sembako, toko-toko yang jual baju atau restoran. Itu golongan-golongan mereka itu berbeda semua. Jadi tergantung ya? Iya, tergantung usaha kita. Iya. Habis itu bakal keluar kode billing dan melakukan pembayaran PNBP. Nah, berdasarkan kode yang tertera, nah bayarnya itu bisa melalui internet banking atau m-banking atau pergi langsung ke bank. Ya, habis itu setelah berhasil maka akan dilakukan pengecekan itu biasanya selama 1 kali 24 jam. Sebentar juga ya waktunya? Iya. Kalau udah pengecekannya udah lewat, udah bisa isi tuh data-datanya. Ya, data-data seputar merek dagang kita ya? Ya, seputar merek dagang. Nah, habis itu unggah dokumen yang diperlukan. Nah, yang dokumen yang diperlukan itu udah disebutkan di awal. Yang kita tadi download ya? Iya, yang kita tadi download sama data mereknya. Nah, setelah itu lakukan pengecekan aja lagi dan pastikan semua sudah benar dan ketik selesai. Tapi sebelum selesai di situ itu bisa cetak draft tanda terima gitu, Kak. Gitu. Ya. Nah, setelah udah cetak tanda terima itu udah selesai. Selesai ya? Ya. Terus kalau misalnya kita sudah daftar, sudah selesai semua prosedur yang kita lakukan, itu apa yang kita terima? Untuk sementaranya itu cuma hanya tanda terima itu aja. Tanda terima? Ya, soalnya untuk pendaftaran merek itu agak lama sebenarnya. Dia punya jangka waktu bisa dari 8 sampai 9 bulan. Atau bisa juga sampai setahun gitu. Berarti ibaratnya pendaftaran ini untuk mengajukan brand kita, apakah lolos seleksi? Iya. Gitu. I see. Nah, jadi kalau misalnya ada nggak sih UMKM yang memang daftar gitu, udah daftar, udah bayar, tapi nggak lolos seleksi? Ada pasti. Ada juga ya? Ya. Itu biasanya kenapa? Penyebabnya itu rata-rata ya kan? Itu namanya itu mempunyai persamaan pada pokoknya. Iya, betul. Atau keseluruhannya, kayak misalnya namanya itu agak sama gitu. Karena tadi ada juga yang mungkin brand yang sudah mendaftarkan hakinya ya. Iya. I see. Nah, untuk apa sih tingkat urgensinya di masyarakat ini atau pentingnya untuk mendaftarkan merek dagang mereka masing-masing? Jadi ini saya akan menjawab. Dari Erni ya? Iya, benar. Jadi kalau daftar merek ini pentingnya apa sih? Kan banyak juga tahu nih, banyak juga UMKM yang
banyak. Kemarin kan. Yakin banyak. Iya. Merek ini sebenarnya tanda pengenal, identitas dari suatu produk gitu. Nah, kalau kita udah tanda pengenal nih, kita misalnya mereknya A. Nah, nanti kalau kita misalnya cari baju, ke merek aja. Iya betul. Nah, itu kan jadi suatu pengenal gitu, jadi branding. Di masa COVID apalagi seperti ini, kita kan nggak bisa tuh misalnya pergi ke mall, melihat baju, melihat bagus nggak kualitasnya gitu. Kita banyak yang melalui marketplace ya, mungkin Shopee gitu. Nah, di sana kan kita carinya mungkin berdasarkan brand. Brand ini bagus. Kita lebih mau belanja ke brand itu, kualitasnya bagus. Nah, menangnya dari brand. Kemudian setelah itu kita juga mendapatkan perlindungan hukum. Oke, I see. Nah, Mungkin iya. banyak ya kalau misalnya usaha ini yang namanya sama Iya. atau yang plagiat begitu ya. Nah, maka dari itu yang tadi ketika daftar dan ditolak, kenapa? Karena mirip dengan brand lain. Nah, I itu see. perlindungannya gitu. Itu perlindungannya ya. Nah. Mungkin ada yang sudah daftarkan duluan begitu ya. Iya, itu bentuk perlindungannya gitu. Perlindungannya bisa mencegah plagiat dan melindungi hak kita juga gitu. Kalau misalnya udah didaftarkan, merek kita daftar duluan, merek orang lain mau daftarin, nggak bisa, kita jadi terlindungi kan merek kita. Betul. Kayaknya ini penting juga sih ya untuk mungkin home industry yang memang pengen mengembangkan sayapnya. Iya, pasti. Kalau misalnya brandnya sudah tercatat begitu, berarti mereka bisa buka franchise di mana-mana ya. Iya, itu dan juga lebih ini kan, ada keuntungannya lebih besar gitu kalau ada brandingnya gitu. Iya, karena kalau misalnya kita nggak mendaftarkan di HQ ini kan orang bisa bikin aja sembarangan kan. Benar. Dan orang juga nggak tahu ini yang asli yang mana gitu. Atau yang asli ada badaknya. Lain. Nah mungkin ini penting ya buat warga Batam juga yang UMKM-nya itu banyak sih. Kita bisa lihat dari bazar-bazar lah yang sudah dilakuin di Batam ini, pasti banyak home industry atau usaha UMKM tadi yang mungkin masih kurang awam ya seputar pendaftaran merek dagang ini. Mungkin buat sobat kreatif yang masih mau tanya-tanya, masih belum jelas ya, mereka mau dijelasin lagi, bisa banget di WhatsApp kita di 0811691552. Masih ada segmen terakhir ya, nanti kita masih ngebahas seputar merek dagang ini ya sahabat kreatif. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Numpang Nampang. Oke, di segmen terakhir ya itu tadi seberapa penting tadi kita udah bahas ya melindungi. Paling kendalanya dijelasin lagi. Biasanya kalau daftar itu apa? Terus yang mau dijelasin sama Claudia tadi? Yang kendala terus kemudahan ya. Oke. Ya udah itu aja sih Pak. Berarti nanti setelah kita daftar sudah di ACC, yang kita terima itu hakinya ya. Tanda terima dulu. Harus kemudian verifikasi. Oh iya enggak, maksudnya kan nanti udah lolos misalnya yang 9 bulan itu. Oh, berarti yang sertifikat harusnya. Iya. Karena sertifikat dari dari Oh, oke. Terus ada yang masih mau dibahas kan tadi segmen terakhir? sama nonton, waktu itu masih ada sih menerima apa ya? kan agensi kan, tadi kan beberapa waktunya ada Oh, kurang bahan iya. kalau enggak Kemarin saya tanya. Bahanku sebenarnya nggak banyak sih. Iya, maksudnya awalnya kan. Awalnya aku dia. Ya mungkin bahas lagi tentang gunaannya aja. Oh, oke, bisa. Mau bahas apanya? Kayaknya tadi lupa bilang Penting ya buat masyarakat gitu ya. dia punya nilai tambah dalam produk. Merek itu nilai tambah produk. Jadi merek pada merek itu lebih terpercaya. Oh, Merek lebih kan trusted. takut kan mau beli. Betul. nggak tenang gitu. Berarti aku bahas lagi seberapa penting ya Iya. untuk mendaftarkan merek. Iya, kan kita urgensi ya. Itu yang penting sih ditekankan. Biar netizen habis ini langsung daftar. Iya dong. Banyak kok merek-merek yang udah lama kita tahu tapi yang mereka belum tentu daftar. Karena bagi mereka mungkin nggak penting ya. Iya, tapi udah jaya tiba-tiba Iya, ada yang itu. baru yang ikutin. Nah, itu Kayak kita nggak ada. bensu itu. Iya, kita nggak ada perlindungan. Kayak bensu. Oh ya Bensu ya. Iya, Bensu. Mereka pisah kan? Iya.
kenalan mau identitas apa di balik-balik. Kendala dan kemudahan ya tadi. Iya. Berlaku berapa tahunnya? Tahu. 10. Nggak usah diperpanjang ceritanya ya. Sertifikatnya ya. Nanti berarti setiap 10 tahun daftarkan lagi gitu. Perpanjang. Oh perpanjang ya. Perpanjang lebih mudah berarti. Berarti benar kan yang kita dapatkan sertifikat haki ya? Oke, sertifikat. Sertifikat haki. Kalau aku bahas kemudahan lagi bukan Kak. Tadi kan sebenarnya udah sekilas tentang kemudahan. Berarti kendalanya aja. Tadi yang mau ditambahin sama Claudia apa? Yang paling zaman sekarang kan yang paling bisa diakses di website. Kalau dulu kan perlu konsultan atau Iya. Kalau misalnya di luar online bisa. Kita harus kemana? Direktur Oh gitu ya. Harus ke Jakarta ya. Makanya itulah kalau sekarang kan lebih gampang jauh lebih gampang. Nanti mungkin aku tanya aja kalau mungkin ada yang bingung caranya online bisa datang ke mana ya? Call center ada. Call center tapi susah makan banyak call center biasanya. Berarti memang dikirim ke online nanti. Pasti kalau misalnya warga awam susah ribet ya kalau misalnya upload dokumen atau apa pasti mereka mau datang gitu ya. Makanya biasa pakainya konsultan. Iya. Bisa dijelaskan gitu ya. Bilangnya ya nanti. Mahal itu. Jadi kan Nggak ditanya. mahal lagi kan, nggak mahal lagi. Jadi kan ditanya misalnya bisa kemana aja sih nanti online. Kamu bilangnya ya Jakarta yang atau call center tapi ini aja jauh. Nah ya gitu. Bisa jelaskan itu. lebih rekomen online. Ya. Kalau John mau nambahin apa? Dan sudah Baik-baik ya Pak. Selamat sore, terima kasih ya. Iya. Ini nanti kasih kamu lah. Karena ada komen dari Kak. Iya. Kan ada jamnya. Kesimpulan, persahabatan kenapa dibedakan? Bisa sih recap. John mau recap. Atau Nanti di segmen terakhir pasti harus ada recap dari yang kita bahas hari ini. Berikutnya, ayo. Jadi intinya ya masyarakat atau UMKM Batam ya harus ayo ayo daftarkan dagangnya gitu supaya ini konkret ketua. Kata Bu Wiwi cari kami berbuka juga boleh. boleh jelasin boleh kalau mau dibantuin juga boleh ya jika ada fee. Iya. Disclaimer dulu. Nama telepon saya di bawah ini. Jadi pulang kerjanya memang jam segini. Jam 5. Oh izin ya? Iya. Demi kesini. Kerjanya bareng? Enggak. Kan beda-beda ya? Beda. Keren juga ya. Ya emang gitulah anak muda memang harus cari cuan dari sekarang kan. Rumah makin lama makin mahal. Kalau dia naik terus. Terus juga biaya healing makin mahal ya. Mau healing tapi nggak ada biaya. Iya Betul. betul. Banyak. Tapi ya memang kalau masih muda biasa kan spend your money to experience Iya. not to things. Iya. Ya. Kayak misalnya baru keluar HP iPhone 14 berapa kita beli? Iya. Kalau kita bisa jalan kemana-mana dengan puluhan Iya. ya kan? Jadi mindsetnya harus ditukar karena masih sehat, masih muda. Iya. Apalagi kalau banyak cuan gitu, ngapain kita beli barang-barang mahal? Orang nggak peduli juga. Iya, tapi pulang terus lagi merahnya nggak baru. Sampai kalau ngikutin lifestyle. Iya, sama aja pun penggunanya. Bagus memperbanyak cap di paspor. Iya. Tapi paspor tuh berantakan, kamunya rapi gitu. Nggak bisa, orang
ya pastinya bisa ngatur duit dengan baik. Ya karena kita kan udah biasa ngatur duit dari kita gaji sendiri kan. Apalagi yang mungkin gak disapa sama orang tua, itu biasanya lebih bagus lah kalau memang sedari dini udah kerja. Ya ngerasain sakitnya keluar uang. Udah ngerasain duluan. Rasanya gaji langsung habis gitu. Ada tips lagi buat kalian yang nggak bisa nabung. Apa itu? Cicil sama barang yang besar, misalnya beli mobil atau beli rumah sekalian. Karena apa? Karena kalau aku aja ya pribadi, kalau kita kan masih muda, beli ini beli itu gitu kan, nggak ada cicilan, nggak ada tanggungan. Tapi sekarang ini udah usia 27 ke atas, udah mikir kan, kenapa dulu nggak cicil ini ya? Cicil yang besar atau beli emas juga boleh. Kalau kalian beli emas dari sekarang kan nilainya naik terus. Cicil. Tapi kalau kalian beli handphone nilainya turun terus. Mobil sekarang lagi naik loh. Iya, mahal sekarang naik ya sekarang. Mobil ya? Iya, mobil sekarang lagi pada naik ya. Oh, aku jual lah. Mamaku bekas tabrak malah cuma rugi berapa juta aja dari baru. Dia udah Oh, bekas tapi jangan nyicil dulu kalau bisa tahun ini karena tahun depan resesi. Suku bunga naik. Bahkan dari bulan Oktober ada yang ngeluh KPR-nya itu naik, biasanya bayar 3,5 juta Naik. jadi 4,1 juta. Kasih itu orang. Ya jadi mending kayak investasi emas mungkin ya. Ya, semua naik gaji tak nanya. Gaji aja yang naik. Tapi UMK Batam udah tinggi sih. Udah tinggi daripada yang lain lagi. Jakarta malah ya enggak. Jakarta nggak gitu, itu malah di Bandung ya. Suamiku kan di Bandung, cuma 3,7. Udah baru Februari. Kaget saya. Baru Februari. Mudah banget. Jadi di situ memang murah sih, sarapan 10.000 juga dapat. Tapi 3,7 di Batam ini nggak ada apa-apanya. Iya. Cuman yang hidup hari-hari lah itu. Kita satu hari ngabisin berapa? Itu belum termasuk cicilan, belum termasuk bayaran. Jadi beruntung yang udah kerja di Batam sih. Ya kan? Banyak sih tergantung dari Batam. Iya, itu banyak juga pengunjung rantau. Kemarin yang ada itu lagi acara Itu acara apa sih? yang Job fair. Job fair ya. Tapi sebenarnya ya, job fair itu jangan terlalu 100% dipercaya. Cuma untuk acara. Karena biasanya itu perusahaan memang diwajibkan sama Disnaker, Departemen Tenaga Kerja kan, untuk buka job fair. Jadi biasanya mereka nggak butuh, tetapi karena diwajibkan, makanya mereka buka. Cuma Tapi itu tak harus ada yang diterima atau enggak? Sebenarnya yang diterima paling 1-2, tapi kan yang dibuka sampai berapa ribu untuk menaikkan nama perusahaannya. Itu jahatnya job fair. Itu jahatnya job fair. Udah punya harapan ya kan tahu-tahu. Iya, kasihannya itu orang-orang yang udah ngantri lama gitu kan, tapi tahu-taunya malah nggak sesuai harapan. Itu jahatnya sih job fair. karena ada yang pick up ke satu kumpulan. Nah iya itu kan nggak tahu. Itu Ada yang mau dibuang ke buang sampah di situ. katanya sih dari lamaran job fair itu ya, Iya. tapi kita nggak tahu sih. Tapi memang kalau untuk sekedar formalitas aja job fair itu memang bukan rahasia umum lagi. Jadi beruntunglah kita udah ada pekerjaan Iya, ya, nggak perlu nyari-nyari job fair gitu. Ya kalau bisa pertahankan pekerjaan yang ada sampai tahun depan, karena memang tahun depan itu nanti bakal ada pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena suku bunga naik, resesi. Apalagi kalau- Sekarang aja dolar Amerika udah berapa? Naik. 15.000 Singapura dolar. Naik. sudah 1.000 lebih Iya, Singapura. Bahkan lebih tinggi nilainya dari pound sterling, enggak, hampir sama kayak pound sterling kan. Yang Amerika kan. Padahal biasanya kan di bawah pound sterling. Makanya itu benar-benar kita harus aware sih kalau pekerjaannya. Jangan sampai gegabah ambil cicilan ini itu, tahunya nanti ada pemutusan hubungan kerja. Beda. Jadi kalau mau cicilan benar-benar barang yang primer ya, Iya. kayak rumah, mungkin mobil. Iya. Kalau untuk handphone nggak perlu lah, jangan, nggak bikin duit. Kita tuh sakit, kita udah kerja capek, tapi gajinya habis buat cicilan Iya. aja. Iya. Kesel banget. Tapi enak sih, masih udah kerja.
sebenarnya kita nggak perlu muluk-muluk lah kalau tingkat kesuksesan yang masih muda bekerja itu apa. Kayak misalnya mau makan pizza kapanpun bisa, mau makan steak kapanpun bisa, itu udah standar. Standar sukses sih menurut aku. Gak usah jauh-jauh ke Tanjung Pinang lah. Iya, liburan lah, masih bisa kapanpun. Hindari hutang kalau bisa. Karena kesel kalau udah gajian, harus bayar ini kesel. Kalau gajian langsung. Nah itu kesel banget. Itulah kartu kredit duri. Serius, kartu kredit duri banget loh. Jangan kartu kredit. Iya. Kalau bisa, jangan. Kan kita nggak masak. Kita nggak Karena pakai. ada kartu Kita bayar per tahun. Iya, Aku gila, bunganya tinggi kali. Tinggi bunganya, jaraknya kalau bank itu tinggi bunganya. Pokoknya juga. Nah, yang letter-letter itu lah yang Nah itu jangan termakan. Bisa kalau misalnya promo pakai paylater segini tapi bayar paylaternya berapa? iya, Per bulan. Mana itu barang kemarin aku beli kan, saya mau pakai paylater, barangnya itu cuma 160-an. Nah. Sekali sama mau pakai sama bunga sama ongkir Mahal. mau pakai Shopee paylater 220. Iya. Udah aku bayar aja pakai bank. Jauh banget sih. Jauh banget. Mereka jahat sih itu Iya, paylater. tapi- Shopee paylater tuh tinggi. sekarang promo kayak film gitu mereka di Shopee Pay. Iya. Iya. Dia nggak mau lagi sekarang. Bahkan saudara-saudara sudah gak ada Iya, iya. Nggak ada ongkir ya. Iya. Aku belajar pindah ke TikTok. TikTok ya. TikTok lebih murah. Kalau Shopee kayaknya sekarang udah mulai aneh. Tapi caranya kesal tahu. Dua Lipa Don't Start Now, saudara welcome back. Numpang-nampang masih barengan teman-teman dari UIB. Halo. Halo. Sorry. Masih seger atau udah ngantuk pengen pulang ke rumah nih? Karena kalau pendengarnya lagi dari Kayaknya- kerja kan. Kayaknya jam-jam segini masih di mobil ya. Iya. Apalagi kalau area Ketiban sana tuh macet Iya, banget. macet banget. Harus bersabar ya dalam berkendara. Sambil denger radio. Iya betul. Jadi ada kalau sore hari ini apalagi ada pembahasan yang memang bisa jadi manfaat buat masing-masing ya netizen yang mendengarkan sore hari ini. Nah kita masih ngebahas seputar kepentingan kita nih untuk mendaftarkan merek dagang kita bagi UMKM ya. Nah, saya pengen tahu nih dari kalian seberapa penting sih untuk mendaftarkan merek dagang kita sendiri? Penting banget sih. Oke, dari Erni ya. Iya. Penting banget. Kenapa kita harus daftar? Balik lagi, merek itu kan identitas ya. Mm-mm, Nah, betul. merek ini dapat menjadi suatu bentuk jaminan atau kualitas barang atau jasa. Apabila melakukan promosi tanpa merek, konsumen nggak bisa membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya karena tidak memiliki identitas. Pada dasarnya, konsumen itu selalu memperhatikan kualitas. Nah, barang atau jasa yang mereknya sudah terdaftar tentu akan dianggap lebih terpercaya gitu. Betul. Pastinya lebih trusted ya. Iya. Kemudian merek itu kan menjadi suatu nilai tambah. Contohnya nih merek branded gitu, Gucci, Louis Vuitton gitu kan, itu kan nilai tambahnya gede gitu ya. Apalagi kalau udah besar ya. Nah, makanya kalau merek mungkin sekarang UMKM kecil nih, usaha kita kecil dengan merek A. Nah, misalnya kedepannya merek kita usaha kita jadi gede, merek kita jadi gede, bisa aja merek kita diambil orang lain. Nah, itu ngeri sih. Iya, karena kita belum daftar. Dan kita nggak ada perlindungan hukum kalau misalnya Iya, belum daftar ya. Benar. Jadi siapapun sebenarnya bisa pakai merek kita Iya. sebelum kita daftarin ya. Benar itu. Itu ngeri sih. Apalagi UMKM yang memang sudah banyak mungkin ya cabang-cabangnya di mana, tapi Iya. mungkin belum mendaftarkan secara resmi merek dagang, siapapun bisa pakai. Iya, konflik itu kan juga udah sering kita lihat ya di masyarakat, mungkin di berita-berita kan. merek betul, ini, betul, konflik betul. merek itu gitu. Betul, kadang ada merek yang sama-sama gitu. Iya. Dan kita nggak tahu siapa sih yang duluan yang pakai brand ini, gitu ya. Nah oke, tadi udah dijelasin juga cara daftarnya secara online. Nah biasanya kan masyarakat kadang, males lah buka-buka online, mau cari jaringan di mana mungkin susah ribet gitu. Iya. Kalau misalnya mau datang sendiri bisa nggak sih ngurusnya di mana? Kalau misalnya datang sendiri sih bisa, tapi harus ke Jakarta. Wah, Atau mungkin bisa call center. Oh, ada di call center ya. Call center juga, cuman kan kita udah disediain fasilitas yaitu website, Oh, atau nggak oke. di gitu loh. Oh, Caranya gampang banget kok, apalagi kayak sekarang kan banyak sumber-sumber yang memberikan informasi terkait tentang bagaimana pendaftaran merek tersebut dan yang bisa diakses dimanapun gitu. Bahasa yang digunakan juga bahasa-bahasa yang singkat, jelas dan padat, dan
saya yakin kalau masyarakat di Indonesia pasti bisa mengerti kok. Biasanya lebih mudah dimengerti. Iya benar. Untuk pendaftaran online ini memang sudah dari dulu atau memang baru sekarang aja yang udah bisa online gitu? Setahu saya sih mungkin baru Baru ya, baru ya. Oke. Masih tergolong baru-baru gitu lah. Soalnya aku juga termasuk seorang yang punya UMKM lah ya. Nah itu kendalanya dulu kayaknya sih sempat mau ngurus merek dagang aku, tetapi ada kendala kayak susah lah, ribet ngurusnya dari teman-teman UMKM lainnya. Mungkin sekarang jadi lebih mudah karena ada online tadi. Iya, kalau dulu sih biasa kalau misalnya mau ke Jakarta ya paling nggak konsultan. Cuma kan harus mengeluarkan biaya lebih lagi gitu, belum lagi harus ketemuan dan lain-lain gitu. Makanya dulu tuh ribet ya dibilang kalau mau ngurus merek dagang kita. Oh iya betul. Sekarang aku related nih ya karena udah bisa online. Nah untuk tadi kan kita udah ada proses pendaftarannya ya 1x24 jam itu ya untuk pendaftarannya. Terus nanti di ACC-nya merek dagang kita tuh sampai 9 bulan paling lama ya. Oke. Nah itu kan kalau misalnya nih kita di ACC tuh merek dagang kita, apa yang kita dapatkan? Pastinya yang kita dapatkan itu sertifikat. Sertifikat Iya. dari merek dagang kita itu ya? Iya. Sudah secara resmi terdaftar. Iya. Itu sebagai bukti kepemilikan gitu. Oke. Nah ini sayang banget kalau misalnya usaha-usaha yang udah bergerak bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, belasan tahun yang tidak mendaftarkannya ya karena mereka tidak bisa memiliki secara resmi berarti ya. Karena siapa saja bisa pakai merek dagangnya kalau memang belum didaftarkan. Nah ini bahaya banget sih, makanya masyarakat tuh memang kayaknya perlu dihimbau lah ya untuk mendaftarkan merek dagangnya ya, apalagi di Batam ini banyak sih UMKM ya. Iya benar. Nah untuk sertifikatnya sendiri itu berlaku buat berapa tahun atau selamanya? Kalau untuk berlakunya itu biasa 10 tahun. Oh lumayan lama ya. Kemudian setelah 10 tahun biasa diperpanjang. Oke. Iya, diperpanjang. Dan diperpanjangnya itu gampang, gampang banget malah dibanding dengan mendaftar. Daftar ya, karena memang kita sudah daftar ya. Iya, kalau benar. Jadi memperpanjang. tinggal diperpanjang. Sama ya biayanya seperti pendaftaran? Kurang lebih sama. Oh sama ya kurang lebih ya. Tapi ya untuk biaya pendaftaran segitu untuk 10 tahun ya enggak. Menurut saya Worth it lah ya. Dibanding usaha udah tinggi-tingginya, tak tahu. Itu juga susah sih ngurusnya kalau memang kita tidak terdaftar ya. Iya benar. Nah ini sebagai masyarakat awam sudah ngerti ya urgensinya tadi untuk mendaftarkan merek dagang sendiri. Oke, sore hari ini kita udah ngobrol panjang lebar juga lumayan lah ya untuk sore hari ini tentang pendaftaran merek bagi UMKM. Mungkin mau di recap sama John ya, dari tadi John nggak ada suaranya kayaknya. John udah makan atau belum nih John? Udah ya. Mungkin mau recap materi sore hari ini? Sebenarnya semuanya udah disebutin ya. Udah dijelasin panjang lebar ya. Ya cuma kalau misalnya kita daftarkan merek kita itu kita masyarakat itu jadi bisa lebih mudah kan. Oke. Ya untuk membedakan yang mana merek kita, yang mana merek orang lain. Contohnya kalau misalnya dulu dia mereknya online kan. Bahkan sekarang di zamannya online, jadi pasti orang kan tahu barang-barang produk-produk dari yang barang online dia. Pas dia buka toko mungkin dari jauh orang udah lihat ini brandnya yang dari ini gitu kan. Kalau misalnya dia belum daftarin merek terus ada yang daftarin merek sama kayak dia kan, jadi dia udah sia-sia gitu. Betul, sayang banget ya udah bertahun-tahun. Selain itu kan kalau kita daftarin merek itu kita juga bisa untuk bersaing di marketplace kayak gitu. Oke, bisa juga untuk buka franchise mungkin di luar kota Iya ya. kalau bisa ya. Oke, sahabat kreatif kita udah ngomong panjang lebar juga. Nah untuk segmen terakhir ini mau tanya satu-satu dari kalian ya. Harapan ke depannya nih ya untuk para UMKM khususnya di Batam, mungkin dari Ermi. Oke, kalau kita sih pasti harapnya UMKM Batam makin maju ya. Iya. Batamnya makin maju juga. Tentunya ya. Nah, salah satu cara untuk memajukannya ya dengan mendaftar merek, kita meraih perlindungan, kita mendapat brand gitu. Itu memberikan banyak keuntungan gitu bagi UMKM sendiri. Jadi jangan takut daftarin merek. Kalau dari Octavilla, bagaimana? Untuk keseluruhannya sama kayak ini. Cuman mau bilang, ayo daftar merek. Jadi biar enggak
diambil Iya, orang nggak ya. diambil orang kan sayang. Ada tambahan dari Claudia? Kalau dari saya sih mungkin buat pemerintah direktorat sendiri ya. Oh, oke. Yang dari tadi kan kita bahas tentang proses pendaftarannya memakan waktu yang lama. Memang kita akui kalau proses pendaftarannya memakan waktu yang lama. Jadi kalau bisa sih dipercepat. Dipercepat, ya. Karena kan sebenarnya kalau bilang usaha itu kan sebuah urgensi juga. Oh, betul. Iya, jadi kalau misalnya menunggu terlalu lama kan lebih baik bahwa merek itu daftar lebih cepat Ya. daripada yang seharusnya gitu. Kalau bisa 1 bulan udah keluar kalau sertifikatnya. bisa besoknya udah keluar. Tapi ya mungkin ya se-Indonesia raya pasti banyak UMKM yang mungkin mendaftarkan. Iya, benar. Mungkin karena itu juga butuh waktu Iya, ya. ya memang yang saya tahu sih memang karena memang UMKM yang mendaftar juga sudah lumayan meningkat minat dalam pendaftaran tersebut, makanya jadi prosedurnya memang lebih lama. Mungkin karena masyarakat awam sudah mengerti ya Mengerti. tentang kekayaan intelektual ini ya. Cuma memang masih perlu sosialisasi sih Kak, karena masih lumayan banyak lah yang masih pengetahuannya minim. Betul. tentang- Sebenarnya tahu harus didaftarkan, cuma kan bingung, kemana daftarnya, bingung. Iya, iya benar. Pastinya begitu karena sebagai masyarakat awam yang punya usaha kecil juga ini sendiri baru tahu kalau bisa online. Nah, kalau dulu kan pikirannya udah susah duluan ngurusnya. Apalagi kayak soal biaya, kan pasti orang-orang mikirnya mahal. Mahal gitu ya. Kalau kayak misalnya umum 1,8 juta, kalau kita pelajari lebih dalam, kalau usaha kita termasuk UMKM kan cuma 500.000. Betul, itu sangat berarti sekali. Iya benar. Mendaftarkan sertifikat kepemilikan ya. Iya. Kalau dari John, harapannya untuk UMKM di Batam bagaimana? Kalau saya kan sukanya di UMKM yang fashion ya, pakaian gitu. Oke. Karena saya sering beli pakaian juga online, cuma saya suka produk-produk lokal kan. Wih, keren nih ya, patut dicontoh Iya, ya. soalnya- sebenarnya produk lokal itu juga gak kalah kayak sama HM, H&M, Uniqlo gitu. Terus harganya juga jauh lebih murah daripada yang di H&M. Jadi untuk UMKM-nya tuh dibilang fashion itu yang pakaian itu saya belinya kadang dari Bandung, dari mana, kayak jarang gitu dari Batam. Jadi mungkin pasti di Batam juga ada, cuma mereka belum Ada. daftarin merek gitu ya. Bisa Ya, ya. jadi kalau itu untuk daftarin merek sih supaya jadinya kan bisa berkembang lagi bisnisnya atau bisnis pakaian. Oke, kalau misalnya kayak brand-brand lokal biasanya banyak dari Bandung dan juga Jogja yang kita Iya, tahu ya. iya, bisa. Mungkin dari Batam ada sebenarnya, tapi Iya. mungkin belum didaftarkan ya. Ya, jadi kan belum terlalu berkembang, jadi orang nggak terlalu dengar gitu nama brandnya gitu ya. Mungkin dari UMKM Batam bisa nih ya jadi pengetahuan baru dan mungkin bisa didaftarkan segera yang kalau punya brand lokalnya ya. Iya. Oke, sore hari ini cukup bermanfaat ya sore kita karena kita udah tahu bagaimana cara-cara untuk mendaftarkannya, urgensinya untuk di masyarakat itu untuk mendaftarkan merek dagangnya sendiri itu seperti apa, kita udah tahu dari teman-teman UIB. Terima kasih banyak sudah sharing di Pro 2 ya. Dan mungkin kita akan ketemu lagi minggu ini masih ada ketemu sama teman-teman UIB ya. Iya, lagi. Tapi bahasnya beda. Iya, Beda tema. Oke, beda tema. Seru nih, setiap sore kita mendapatkan pengetahuan baru sahabat kreatif. Dan terima kasih untuk Ernie, Octavia, Claudia, dan juga John. Iya, terima kasih. Sukses selalu. Tentunya ini merupakan sahabat kreatif yang di usia muda masih kuliah sudah bekerja. Itu patut dicontoh ya. Biar cuan. Biar cuan ya. Oke, terima kasih banyak dari video Close di Numpang Nampang edisi sore hari ini. Sahabat kreatif buat yang lagi on the way tetap hati-hati di jalan yang drive safely, dipahami jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. You have a good night and bye-bye.